Hai semuanya, welcome back to my channel Wanyiloto Pintau. Nama aku Isai Sarah. Jangan lupa like and subscribe my YouTube channel. Kita ngomongin yang namanya orang-orang terkaya saat ini, lebih banyak yang namanya didominasi sama teknologi ya guys ya. Misalnya katakanlah Elon Musk, dia masih bersaing dengan seorang Bernard Arnault family. Kemudian juga ada seorang Jeff Bezos. Kemudian juga foundernya Google gitu, Sergey Brin, dan juga beberapa orang-orang yang dibalik perkembangan Apple dan juga teknologi-teknologi sosial media raksasa seperti Mark Zuckerberg ya guys ya. Tapi tahu nggak sih guys, kemungkinan besar orang ini yang dari Asia ini akan jauh lebih gede namanya dibandingkan seorang Elon Musk atau bahkan seorang Steve Jobs atau juga seorang Bill Gates. Karena apa? Karena orang ini yang menjadi penentu masa depan, salah satu komponen paling penting di dunia teknologi. Tentu aja itu adalah microchip ya guys ya. Siapa lagi kalau bukan seorang Jensen Huang yang diprediksi akan dalam waktu 3 tahun 4 tahun ke depan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Bagaimana perjalanannya Pak Jensen Huang dari seorang imigran dari Taiwan ke Amerika Serikat menjadi pembuat atau seorang kreator DOG atau seorang the best man in the technology and artificial industry yang pernah lahir di muka bumi ini. Maka microchip terbesar yang pernah dibuat tentu aja di TSMC Taiwan dan juga Nvidia, dan tersebar di beberapa negara-negara seperti Belanda dan juga Swedia ya guys ya. Jadi kita akan yang namanya mengulik bagaimana seorang Jensen Huang sukses dan bagaimana latar belakang keluarganya ya guys ya. Jadi simak terus video saya dan stay tune in my channel. Nvidia atau sebuah perusahaan yang awalnya adalah game dan juga animasi atau motion dengan kecepatan yang dinamis ya guys ya. Kemudian semakin besar dia dan menjadi salah satu perusahaan yang menciptakan robot mandiri, robot dengan kecerdasan intelektual sendiri teman-teman. Dan sekarang mereka menciptakan robot yang jauh lebih kecil dibandingkan robot-robot yang mereka ciptakan, yaitu adalah microchip. Nah, di forum-forum seminar-seminar yang ada Elon Musk-nya, saya nggak akan bisa berdiri di sini menciptakan SpaceX atau juga Tesla tanpa keberadaan microchip milik si Jensen Huang. Oke, Jensen Huang ini siapa sih? Kok banyak orang itu yang baru ngeh di tahun 2024 ini adalah raja dari segala teknologi ya. Inti dari teknologi adalah orang ini. Nah, Jensen Huang itu adalah seorang pria, dia seorang engineer teman-teman lulusan Oregon State dan juga Stanford. Dia menjadi seorang ahli di bidang kecerdasan buatan dari 2000-an, semenjak tahun 2000-an dia sudah berpikir yang namanya beberapa pekerjaan manusia, terutama pekerjaan kasar akan digantikan robot. Itu dia udah mikir seperti itu ya guys ya. Dan di situ pula dia juga mengembangkan bagaimana kecerdasan buatan itu bukan hanya yang namanya membantu manusia tapi juga menyelamatkan planet bumi. Kehidupan orang ini sangat unik sekali. Pertama, orang ini kan kelahiran di Tainan, teman-teman, Taiwan ya guys ya. Karena orang tuanya itu pintar, jadi kedua orang tuanya itu menjadi salah satu engineer di perusahaan besar di Thailand. Di usia 5 tahun dia pindah ke Thailand, kemudian dia pada waktu lulus SD dari Thailand tuh dia pindah ke Amerika Serikat ya guys ya. Dipromosikan lagi orang tuanya untuk pindah ke Amerika Serikat kayak gitu. Nah, si Jensen Huang kecil ternyata memang dia udah excel. Dia straight A student, dia sedikit pemberontak teman-teman. Dia sedikit yang namanya kayak lo pinter tapi lo tuh malam-malam bisa main sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi kayak gitu ya guys ya. Tapi dia benar-benar sangat menyukai hal seperti itu, social and juga akademisnya juga sangat bagus. Makanya dia sangat diterima sama masyarakat dan anak-anak sebayanya untuk menjadi salah satu partner kerja kalau mereka bikin proyek atau apa kayak gitu ya guys ya. Bang itu diceritakan pada waktu dia remaja punya kebiasaan unik, yaitu adalah suka nongkrong di kan kalau orang Amerika tuh kan kalau rumahnya tingkat itu kan anak kecil kan pasti di atas ya guys ya. Itu dia itu ada jendela besar gitu ya guys ya. Itu kan kayak gitu modelnya ya guys ya. Dia sering banget nongkrong di situ, ngelihat bintang-bintang, bahkan juga makan apel pohon yang tumbuh di rumahnya di Amerika Serikat seperti itu. Terus si Jensen Huang itu ikut pamannya ya guys ya. Dan disinilah dia ketemu calon founder atau wanita yang juga membesarkan namanya, yaitu si Lisa Su. Lisa Su juga orang besar ya guys ya saat ini, dan dia juga membantu banyak untuk yang namanya pengembangan microchip di Taiwan.
wah keren gak sih, kayak saudaraan, sepupuan, tapi lo itu dua-duanya pinter kayak gitu. Sekali beberapa hal yang membuat seorang Jensen Huang itu menjadi remaja nakal ya guys ya. Di antaranya adalah Jensen Huang pada waktu bapaknya itu dinas di Thailand, dia tuh kan apa ya, diajak keliling ke Asia Tenggara ya, ke Vietnam, ke Kamboja, ke Myanmar. Dan kala itu negara lagi konflik teman-teman, lagi yang namanya perang gede-gedean kayak gitu. Dan dia itu mengaku di usia dia pada waktu dia tuh umur 7 atau 8 tahun itu melihat mayat-mayat bergeletakan. Kemudian para tentara Amerika itu rokok gitu ya, menghabiskan waktu untuk merokok, bahkan putung rokok tuh di mana-mana berceceran di tempat-tempat kayak utara Thailand atau daerah Vietnam kayak gitu. Jensen Huang sendiri juga adalah orang yang sangat picky. Pada waktu itu Thailand tuh makanan atau gizi itu cukup rendah teman-teman ya, makanya Jensen Huang itu memutuskan untuk yang namanya bisa masak sendiri di rumah seperti itu. Dan seketika itu Jensen Huang juga menyaksikan sendiri bagaimana kerasnya hidup di Thailand. Ketika itu kan Thailand kan miskin ya guys ya, agak semetropolis sekarang gitu ya, Bangkok kayak gitu. Itu bagaimana orang tuanya berhemat, bahkan juga kayak mengurung anak-anaknya untuk nggak sering-sering main keluar karena sangat bahaya sekali Thailand dan Asia Tenggara itu ya guys ya. Seorang Jensen Huang itu apa aja sih kak? Di antaranya adalah skip sekolah, kemudian juga bullying, karena Jensen Huang itu juga kena yang namanya Asian racism kayak gitu. And then dia juga yang namanya kena berbagai macam perkelahian, bayangin aja. Tapi balik lagi, dia selalu excel di berbagai macam bidang teman-teman ya. Meskipun dia pernah yang namanya lembur dihukum untuk yang namanya kayak bersihin toilet ya guys ya, atau bersihin kamar mandi sekolah, tapi dia tetap yang namanya selalu working hard in his house gitu ya, untuk mengerjakan PR, eksperimen. Bahkan Jensen Huang pun itu sebenarnya kurang bisa untuk berbahasa Inggris dengan baik. Dia teman-teman ya selama setiap hari gitu ya guys, selama 1 jam atau 2 jam itu mengambil 10 macam vocabulary dari kamus bahasa Inggris untuk dia cerna sendiri dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya seperti itu. Kemungkinan besar dia dibully karena memang faktor komunikasi bahasa Inggris yang kurang lancar, serta maybe ya dia status orang Asia imigran kayak gitu ya. Seorang Jensen Huang itu memutuskan pernah yang namanya ingin mandiri sendiri. Di antaranya pernah kerja di sebuah kayak franchise makanan yang namanya Benny's itu ya guys ya, menjadi seorang cook, bahkan juga menjadi seorang dishwasher dan juga menjadi seorang waiter di sana untuk menambah jajan dan pundi-pundi rupiah, pundi-pundi dolar. Rupiah kan Indonesia guys ya. Serta dia juga yang namanya kayak mempersiapkan diri untuk menabung demi pengeluaran dia pada waktu dia bermimpi untuk kuliah di masa depan ya guys ya. Nvidia tercipta ketika si Jensen Huang itu ke Stanford dan ketemu duo teman kadiknya ya teman-teman ya, yaitu Christopher Malachowski sama Curtis Prim. Dan mereka mencetuskan Nvidia itu tepat di tempat si Jensen Huang pada waktu dia tuh SMA kerja, yaitu di Benny's tadi, di restoran franchise tadi ya teman-teman ya. Dengan modal hanya 40.000 US dollar tahun 2003, mereka bisa yang namanya mengembangkan sebuah teknologi atau menciptakan sebuah future application yang membuat atau mempermudahkan manusia untuk mendesain atau juga yang namanya membuat sebuah game guys ya. Karena pengalaman mereka di IBM itu udah cukup, makanya mereka itu sangat ambisius sekali, bahkan sudah sangat tepat untuk yang namanya mencetuskan sebuah perusahaan baru ya. Jensen Huang di usia 30 tahun pada waktu mencetuskan ide Nvidia bersama teman-temannya itu pernah berkata bahwa selama dia berkarir mempelajari komputer dan CPU, menurut dia CPU itu kurang efisien dalam memecahkan masalah logika dan masalah-masalah lain dengan cepat di sebuah komputer ya guys ya. Di komputer itu kebanyakan mereka mampu yang namanya menerima data dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik dibandingkan dengan kode-kode yang rumit atau juga kode-kode yang salah ketik, sehingga menyebabkan CPU itu kurang bekerja atau berproses dengan tepat ya guys ya. Dunia permesinan tuh banyak banget error, banyak banget yang namanya kayak kesalahan-kesalahan besar teman-teman ya, dikarenakan memang saat itu program computing hanya yang namanya menggunakan angka-angka atau barisan angka-angka dan huruf-huruf seperti itu. Menggunakan data grafik atau data berupa susunan gambar-gambar itu lebih memudahkan masalah-masalah kompleks bisa diselesaikan dengan baik di sebuah komputer dibandingkan CPU ya teman-teman ya. Nah itu gambaran sederhana bagaimana GPU punya Nvidia bekerja kayak gitu. Baik itu makanya mesin itu secara otomatis bisa yang namanya menyuruh apapun dengan tepat dan benar. Misalnya mesin printer atau juga mesin-mesin yang membutuhkan ketelitian besar untuk yang namanya menyelesaikan masalah seperti pembuatan mesin, bahkan menciptakan karya seni atau juga membuat desain-desain
furniture atau civil engineering yang rumit seperti itu. SoftBank dan teman-temannya di Amerika Serikat, akhirnya Nvidia sebenarnya itu memang lahirnya dengan produk game teman-teman ya. Jadi produk game Nvidia kala itu aku pada waktu masih SMP itu cukup besar sekali itunya variasinya ya guys ya. Dan gue pikir Nvidia itu hanyalah sebuah kayak Xbox atau sebuah aplikasi aja yang kayak terang-terangan menjual game, kita beli dan itu ada hadiahnya gitu nggak sih ya teman-teman ya. Tapi di sisi lain Nvidia itu sudah diam-diam mengembangkan bagaimana mesin itu bisa 100% tidak mengalami kesalahan atau keeroran seperti itu ya guys ya. Dan dari saat ini yang kalian gunakan, mau itu iPhone, mau itu Samsung, mau itu iPad atau game-game konsol yang disukai orang-orang saat ini, itu nggak akan pernah ada kalau nggak ada microchip yang dikembangkan dari Nvidia, IBM atau AWS itu menuju kepada kecanggihan dan kecepatan teknologi saat ini ya guys ya. Makanya Nvidia is a big thing. The real biggest giant in the internet itu definitely adalah Nvidia ini ya guys ya. Itu sudah banyak sekali membantu berbagai macam perusahaan, terutama perusahaan yang sangat kencang sekali ininya ya, kayak kebutuhannya kayak batu bara, perminyakan, elektronik dalam bentuk apapun, perusahaan-perusahaan besar. NASA juga menggunakan Nvidia sebagai salah satu cadangan untuk membuat teknologi-teknologi baru, dan juga General Electric setahu aku juga bergantung pada pembuatan microchip di Nvidia kayak gitu. Kemudian di tahun 2013-an seorang Jensen Huang yang mantan pemain pingpong kejuaraan Amerika Serikat ini, kalau kalian pengen tahu FYI-nya, itu memikirkan bahwa bagaimana kalau teknologi ini manusianya kita liburin dulu deh, kemudian kita bikin secara otomatis bisa bekerja sendiri, bahkan kita tinggal pun itu sudah otomatis seperti itu. Disitulah terciptalah untuk semikonduktor AI teman-teman ya. Dia yang sudah IPO sejak tahun 1999, di tahun 2010 valuasinya itu jadi 40 miliar dolar teman-teman ya. Dari 40 miliar dolar itu dia mengembangkan yang namanya GeForce, the most famous generator yang namanya GeForce ini, yang RTX 300 atau 800-nya itu yang paling banyak dipakai orang-orang mining Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi yang kalian lihat Bitcoin mining itu kok itu muter-muter mesin tuh apa sih Kak? Ya itu yang namanya GT Force miliknya Nvidia itu ya guys ya. Jadi mereka itu pokoknya mereka tuh dipaksa untuk bekerja selama 24 jam dalam waktu 7 hari, dan itulah artificial intelligence pertama yang bisa bekerja tanpa bantuan manusia. Manusia tanpa harus 24 jam atau dalam waktu 2 jam aja untuk mantau mereka tuh nggak harus teman-teman ya. Nggak harus kita jadi mandornya sebuah generator itu untuk yang namanya mantau bagaimana perkembangan mining saat ini, mining Bitcoin kayak gitu. Dimanakah sebuah perusahaan Nvidia itu bisa valuasinya mencapai 2 triliun dolar. Kalau kalian lihat di map ini ya, tabel ini ya, Nvidia itu nomor 3 perusahaan terbesar di dunia, ngalahin apa aja. Ada Meta, Google, bahkan Tesla tuh kalah dari dia. Amazon pun juga kalah dari dia guys ya. Karena ya company-company ini ya sangat bergantung dari Nvidia, dari robot, permesinan, bahkan juga coding itu berpengaruh besar Nvidia untuk masuk produk mereka kayak gitu. Dan tahu nggak sih kenapa Nvidia itu bisa menjadi valuasi terbesar nomor 3 di dunia? Bahkan dalam waktu 5 tahun ini diprediksi akan ngalahin valuasinya Apple dan juga Microsoft ya guys ya. Wow, that's really crazy for me. Dan salah satu faktornya yang kalau kita lihat itu adalah perang AI antara Amerika Serikat dan juga Cina. Taiwan itu teman-teman punya yang namanya pabrik semikonduktor yang namanya TSMC yang disupport sama Morris Chang, dan peneliti terbesarnya yaitu sepupunya sendiri yaitu Lisa Su ya guys ya. Itulah yang menyebabkan bagaimana Nvidia dan TSMC dan Taiwan itu bisa yang namanya mengembangkan power mereka meskipun negara kecil. Jadi Taiwan tuh nggak punya kekuatan kayak K-pop, kayak entertainment industry kayak Chinese drama atau anime kayak Jepang seperti itu. Mereka berfokus pada pengembangan teknologi, microchip, dan juga teknologi-teknologi yang membantu orang-orang untuk menciptakan bagaimana kita jadi programmer sendiri di rumah. Kita nggak perlu yang namanya kayak study lagi ke kampus untuk jadi programmer, data scientist kayak gitu. Nvidia sama TSMC itu mendorong meskipun orang-orang rumahan pun itu menjadi salah satu pengembang developer yang cukup bagus di masa depan seperti itu ya guys ya. Prediksi Taiwan tuh akan menjadi negara mandiri untuk menciptakan teknologi apapun dan mengalahkan Jepang teman-teman ya, dari roket, dari juga mobil listrik ataupun komputer-komputer, dan era kejayaan Acer juga akan diprediksi lebih maju dibandingkan yang dulu-dulu itu ya guys ya.
Acer itu kan kayak laptop atau komputer untuk menengah ke bawah gitu ya guys ya. Akhirnya kalah saing di bidang marketing, kemudian akhirnya dibuat untuk orang-orang dalam aja di perusahaan microchip seperti itu. Tapi Nvidia itu akan yang namanya prediksi bahwa Tesla, Mercedes, Acer, dan juga kayak SpaceX itu akan di tangan genggaman Nvidia sendiri ya guys ya. Meskipun beberapa kayak company-company kayak Microsoft dan juga Tesla itu mengembangkan microchip sendiri, tapi nggak akan bisa ngalahin bagaimana kedikdayaan Nvidia tersebut untuk yang namanya mendominasi culture teknologi artificial intelligence. Bahkan ya ChatGPT yang kalian tahu saat ini, ya tentu aja 100% penyokongnya itu adalah GeForce tadi dan juga TSMC dari Taiwan itu. Terus apa lagi yang kamu suka dari seorang Jensen Huang sih Kak? Pertama ya, perusahaan sukses dari CEO atau kepemimpinan yang selama 30 tahun ini sangat passionate di bidangnya. Dan Pak Jensen Huang itu menurut saya public speakingnya bagus banget ya guys ya. Kalau kalian compare seperti Elon Musk, kemudian juga Sergey Brin atau Tim Cook, atau juga bahkan seorang Steve Jobs pun, Pak Jensen Huang itu bisa kayak mendeskripsikan Nvidia itu apa ke dalam kata-kata yang diringkas, dan anak usia 5 tahun 6 tahun pun itu memahami Nvidia itu apa. Bayangin aja, kamu tuh kayak menjelaskan Nvidia itu adalah sebuah alat generator begini. Generator tuh apa Pak atau apa. Dan seorang Jensen Huang itu menjelaskan itu kayak gini guys. Dia itu adalah sebuah company yang bisa memudahkan orang-orang untuk membuat mesin, dan mesin itu bekerja ketika kita tinggal tidur atau kita tinggal berpergian di luar sana. Bagaimana kita bisa yang namanya mengembangkan mesin itu menjadi hal yang bisa membantu ke dalam kehidupan kita, ciptakan kreasi teknologi baru untuk orang-orang di masa depan kayak gitu. Teman para public speaker, termasuk saya juga public speaker abal-abal gitu ya guys ya. Saya sendiri nggak bisa ngomong sumpah, jadi saya itu kenapa punya alasan dari Pak Jensen Huang itu saya pelajari bagaimana dia bisa menjelaskan suatu hal yang complicated menjadi simple dan diterima sama orang-orang besar ya guys ya. Maybe itu adalah bagaimana Nvidia bisa terjual dengan baik. Jadi semua sudah ngelihat video aku, I hope you like it. Apakah kamu akan punya rencana untuk bekerja di perusahaan Nvidia yang 2 triliun itu? Atau kamu ini pengen menggunakan microchipnya Nvidia atau generatornya itu? Don't worry, semua yang namanya CPU kamu, kemudian HP, laptop, dan everything in your house, maybe itu ada komponen Nvidia-nya. So thank you semua sudah melihat YouTube aku. I hope you like it. See you, bye bye, and 再见.